Woi, panggih deui euy. Ya, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara bikin kurva performa pompa dari data yang udah ada dari hasil percobaan di laboratorium. Ya, kurva performa pompa itu adalah kurva Haki sama power dan efisiensi ya. Jadi di sini kita udah punya power pompa yang diukur. Nah, sekarang kita hitung berapa daya hidroliknya untuk mendapatkan nilai efisiensinya. Daya hidrolik itu rumusnya adalah P sama PH ya sama dengan rho G Haki. Jadi rho-nya dikali G, kemudian dikali Q sama H. Nah, Q-nya ini dalam liter per menit, jadi kita harus konversikan menjadi meter kubik per detik supaya kita bisa dapatkan satuannya dalam watt. Nah, konversinya yaitu dibagi dengan 60.000 ya, terus kemudian nanti kita kali dengan H. Oke. Nah, setelah kita hitung pH-nya ya, ini saya tengahkan dulu, saya rapihkan dulu. Nah, kita akan hitung berapa nilai efisiensinya ya. Efisiensi pompa itu adalah pH dibagi dengan PP ya. Nah, PP ini adalah daya pompa di sini. Oke, untuk nilai efisiensi? Efisiensi itu adalah pH dibagi dengan PP ya. Nah, di sini kita dapatkan nilai pH dan PP-nya. Saya bikin di sini persennya itu ditaruh di atas ya. Jadi angkanya nanti bisa langsung dalam puluhan gitu ya. Nah, angka tadi juga harus kita modifikasi ya supaya penyajiannya bagus. Di sini kalau kita ganti jadi number itu yang 0 ini angka desimal, angka apa ya istilahnya, 0 di belakang koma atau trailing zero-nya itu jadi banyak. Nah, supaya bisa menyesuaikan, kalau 0 itu nilai angka 0 di belakang komanya itu enggak ada, nah, kita akan pakai round ya. Round ini kita set di mana nilai desimal yang ditunjukkan hanya 2 angka di belakang koma. Oke, setelah itu kalau sudah kita akan bikin kurva menggunakan scatter ya. Jadi grafiknya itu atau chartnya ini dipakai yang scatter. Nanti di scatter baru kita akan atur-atur kembali ya. Kita pilih dulu scatter. Kita pilih scatternya yang titik-titik ini ya. Nah, nanti kalau mau ganti bentuk kurvanya tinggal change chart type, tinggal kita pilih kita mau bentuk yang kayak gimana nanti. Ya, sementara kita pakai yang titik-titik aja dulu. Oke. Kemudian kita klik select data, kita add datanya, series name-nya kita pilih H, kemudian X-nya kita pilih key ya, karena nanti key ini akan ditaruh di sumbu X. Kemudian Y seriesnya kita pakai yang H karena nilai H ini akan ditaruh di sumbu Y. Nah, ini bentuk kurvanya kira-kira ya, kita coba lihat nih, ini kita lihat dulu ya. Nah, ini kita kalau mau nambahkan kurva tinggal klik add aja ya. Saya oke dulu lah biar kelihatan kurvanya nih ya. Ini kurva H sama Q, saya tambahin aksis title-nya yang X nya itu LPM Q ya, Q dalam LPM. Nanti yang yang vertikalnya itu atau sumbu Y nya itu adalah H. Nah, kita tambahin legend supaya kita tahu bahwa yang biru ini adalah kurva untuk H dengan Q ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan tambahkan data yang lain ya. Tadi kurva HQ, terus kita bikin lagi kurva PH sama Q atau PP sama Q ya. Sekarang kita coba yang PP aja dulu.
Jadi key-nya sama kayak yang tadi, ditaruh di X, kemudian yang di Y-nya adalah PP. Oke, kemudian sekalian kita tambahkan yang efisiensi ya. Oke, kita tambahin efisiensi versus key ya, jadi X-nya adalah key. Oke, nah ini udah kelihatan kurvanya. Nah, kalau kita pakai angka yang efisiensi itu puluhan, maka nanti gampang ngaturnya di sini. Kalau enggak, nanti dia angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Kalau puluhan dia 0 hingga 100. Kalau kita pakai dikali 100 gitu ya, jadi skalanya nanti 0 sampai 100. Oke, sekarang kita pisahkan antara kurva kanan dengan kurva, kita pakai secondary axis ya. Nah, untuk yang kita masukkan ke secondary axis adalah yang daya pompanya. Ya, PP itu kita masukkan secondary axis. Kemudian untuk yang efisiensi karena range-nya paling tinggi hanya sekitar 40-an, maka kita masih tetapkan yang efisiensi itu masuk di primary axis. Kemudian kita ganti bentuk kurvanya ya, kita kasih aksis title lagi, terus kemudian kita kasih nama ya, yang secondary atau sumbu Y sebelah kanan itu kita tulis PP, dikasih satuannya watt. Kalau yang sumbu sebelah kiri, sumbu Y sebelah kiri, kita kasih nama H dalam kurung meter gitu ya. Kemudian efisiensi dalam persen gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa lihat ini bentuk kurvanya, dan hati-hati ini kurva ini nggak mulus sebenarnya ya. Kita coba ganti jenis kurvanya pakai yang ada titiknya dan ada garisnya supaya kita bisa lihat ya. Nah, kurva yang ada titiknya itu dipakai untuk menandakan bahwa titik-titik itu adalah data yang diambil dari hasil praktikum gitu ya, atau pengukuran, dan garis itu yang menghubungkan supaya kita bisa tahu kurvanya mulus atau enggak. Kalau kita lihat di sini ada bagian yang enggak mulus ya, di H sama Q, sehingga bagian yang enggak mulus tadi itu menyebabkan kurva efisiensinya juga enggak begitu mulus gitu ya. Nah, karena kurva yang sebenarnya itu enggak mulus, kita munculkan hasil pengujiannya dalam bentuk titik-titik aja gitu ya. Dan kemudian untuk membuat kurvanya mulus, kita bikin pakai trend line ya, untuk menandakan bahwa sebenarnya hasil pengujian ini berada pada daerah kurva yang punya tren seperti ini gitu ya. Jadi tren pengujiannya itu ngikutin kurva yang ini gitu ya. Nah, kita munculkan persamaannya sama R-square-nya supaya kita bisa tentukan kurva tren yang mendekati dengan hasil pengujian itu yang seperti apa ya. Yang jelas kalau nilai R kuadratnya mendekati 1, maka kurva hasil pengujiannya juga makin mendekati, kurva trennya mendekati kurva hasil pengujian. Kemudian kita bikin juga trend line untuk yang efisiensi ya. Nah, untuk yang efisiensi khusus kita harus cek set intercept-nya ke 0 karena kurva efisiensi itu menyentuh titik 0,0 ya. Jadi kalau Q-nya 0, efisiensinya 0. Makanya kita harus cek intercept-nya supaya 0. Lalu kita set lagi supaya nilai R-square-nya jadi mendekati 1 dengan cara menaikkan order dari polinomialnya gitu ya. Ya, kalau kita lihat order R-square-nya itu kalau dinaikin ordernya naik dari 0,92an jadi 0,99 ya kira-kira.
Nah, setelah itu kita rapihkan dulu ini ya, legendnya ditaruh di bawah biar rapi, biar cukup nanti naruh persamaannya ya. Ntar saya rapi-rapikan dulu, kasih chart title juga supaya lebih ya jelas lah ini kurva apa sih ya gitu. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ya. Gimana nih sekarang? Oh, ini kita bikin trend line ya untuk yang kurva. Oh, sebentar saya rapikan dulu nih. Ada warna-warnanya lah biar kurvanya sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita rapikan bikin trend line kurva yang PP ya. Saya pakai polinomial juga masih. Di sini saya pakai order yang 2. Saya cek R square-nya ini udah bagus ya. Langsung sekitar 0,99. Ini warnanya saya rapikan dulu biar sama dengan warna kurvanya ya. Tadi udah ada biru sama hitam, sekarang yang orange. Oke. Nah, ini adalah kurva performa dari pompa X gitu ya, dimana nilai pompa tadi sudah nilai data-datanya didapat dari hasil pengukuran ya. Nah, kalau mau dirapi-rapiin lagi ya, kalau kita lihat ternyata sumbu Y ya, sumbu E yang H dan yang P itu berbeda. Sumbu yang H ini nilai maksimumnya 45. Nah, sumbu yang PP ini nilai maksimumnya sekitar 160. Nah, 160 ya. Nah, supaya sama kelipatannya ini harus diubah dulu ya. Kita masuk ke format axis, nanti masuk ke axis options ya. Di situ kita ganti maximum value-nya dari 160 jadi 180. Kalau kita lihat, kalau udah diganti jadi rapi ya, antara kanan dan kiri sama lah. Oke, kalau gitu, nah untuk yang sumbu Y ya, untuk sumbu Y sudah, sumbu X sekarang. Nah, sumbu X kita ubah dari 35 maksimumnya menjadi hanya 30 aja, karena memang yang dipakai hanya sampai 30 ya. Datanya hanya di provide sampai sekitar 30 saja. Oke, ya kalau sudah berarti sudah selesai nih kurvanya. Tinggal dirapi-rapikan saja sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Oke, jadi grafiknya dirapi-rapihin itu supaya grafiknya jadi lebih informatif ya, karena tujuannya membuat grafik itu menyampaikan data supaya lebih mudah dilihat gitu ya, karakter datanya, dan apapun yang ada di dalam grafik tersebut harus informatif ya untuk pembacanya, sehingga dengan cepat pembaca atau yang melihat grafik itu langsung tahu dan langsung dapat mengambil kesimpulan dari informasi yang disampaikan. Ya, itu aja kali ini. Selesai. Next kita akan bahas mengenai kurva ISO efisiensi di Excel ya, bagaimana cara bikinnya. Nah, nanti ya, teman-teman tinggal lihat aja lah gimana cara bikinnya ya. Oke.